Meskipun telah menggunakan jasa para purnawirawan untuk meminta Prabowo Subianto melengsarkan Gibran digantikan dengan Anies Baswedan, namun demikian Prabowo Subianto menegaskan tidak akan menggantikan Gibran atau melengsarkan Gibran diganti dengan Anies Baswedan. Tentu saja membuat Anies Baswedan nangis bombay dikarenakan Prabowo tidak peduli dengan rengean Anies Baswedan agar Prabowo Subianto menggantinya dengan Anies Baswedan menjadi wakil presiden. Gibran tak jadi dimakzulkan dan inilah beritanya. Presiden Prabowo Subianto disebut tidak akan menanggapi usulan pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming kepada MPR. Usulan itu merupakan poin ke-8 yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI belum lama ini. Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto menyebut, Prabowo menghormati usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Prabowo tidak bisa merespons permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Wiranto mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem trias politika yang memisahkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas. Itulah keterangan tadi dari Pak Wiranto yang mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak mungkin akan menggantikan Gibran dikarenakan Indonesia menganut trias politika ya. Jadi dipisahkan antara legislatif, yudikatif. Begitu kabarnya sehingga permintaan Gibran dicopot diganti dengan Anies Baswedan tidak terjadi, membuat Anies Baswedan nangis bombay. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko meminta agar Gibran mengundurkan diri dikarenakan dikatakan tidak mampu tetapi memaksakan diri. Dan inilah kita dengar pernyataan Sunarko. Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang sudah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur, saya cuma itu aja. Dua hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebetulnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran yang mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca, salah, memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang. Ya betul. Leadershipnya, intelektualitasnya, apa ada itu dimiliki oleh Gibran. Nah itulah yang menakutkan buat kita, yang kita yang kebetulan diberi mungkin. Itulah Sunarko atau Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko yang ketakutan bila Gibran menjadi presiden. Dikatakan kalau Gibran tidak mampu menjadi wakil presiden. Selain Sunarko juga mantan Menteri Agama di zaman Pak Joko Widodo yang telah dipecat Pak Joko Widodo dikarenakan mendukung FPI adalah Fahrul Razi. Jenderal Fahrul Razi itu juga mendukung pencopotan wakil presiden Gibran. Dan inilah beritanya. Ratusan purnawirawan TNI mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming diganti lewat MPR. Salah satu yang turut mendukung usulan tersebut adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Dikutip dari Tribun News pada Minggu 27 April, Fahrul juga membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ada 8 poin di dalamnya, termasuk mengusulkan pergantian Wakil Presiden. Fahrul diketahui pernah menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua. Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik sebagai menteri di Indonesia. Sebab saat pelantikan pada 2019, usia Fahrul Razi sudah 72 tahun.
Namun, jabatannya sebagai Menteri Agama hanya bertahan 14 bulan saja. Jokowi mencopot Fahrul dan menggantinya dengan Yahud Khalil Khomas pada Desember 2020. Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Fahrul memang tidak memiliki latar belakang santri, apalagi bergelar kiai seperti kebanyakan menteri agama sebelumnya. Namun ia lahir dan besar di Aceh yang lingkungan agama Islamnya sangat kuat. Fahrul Razi adalah lulusan Akabri tahun 1970. Semasa aktif di militer, ia memiliki pengalaman di bidang infanteri sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Sejumlah jabatan strategis pernah diemban seperti Kepala Staf Umum ABRI hingga Wakil Panglima TNI. Wah, meski dukung Anies, Sutioso bilang Anies tetap bisa digebukin kalau melakukan ini. Bahwa membangun daerah saja, apakah itu kabupaten kota, provinsi, apalagi negara gitu. Itu tidak bisa satu periode, dua periode oleh satu presiden atau oleh satu gubernur atau wali kota bupati gitu. Harus berkelanjutan gitu. Nah, perubahan itu yang dimaksud sekali lagi selalu dipelajari secara matang. Waktu kita jadi gubernur, tentu saja nanti kalau Pak Anies ini jadi presiden misalnya ya. Jadi dia akan mempelajari apa saja yang sudah baik, ya kita lanjutkan, udah pasti nggak usah disuruh itu. Justru kalau baik nggak dilanjutkan, itu dikebukin banyak orang dia kan gitu kan. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun dirubah, tidak. Tetapi kalau kita menilai sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, kita lanjutkan. Tetapi sebaliknya kalau sesuatu yang benar-benar ini tidak baik ke depannya, ya harus dihentikan, itu wajar saja. Termasuk yang saya kagum ya sebagai dia itu orang yang sangat bisa mengendalikan emosinya. Kalau aku diledek seperti itu udah tak tempeleng orang itu. Dia masih bisa bicara cool, tenang gitu, ngadapin itu. Maka kalau diskusi paling paten ya kalau debat itu. Nggak bisa. Nah, berbeda musuhnya yang 02 ini. Jadi di Kopassus itu ada gurauan dulu. Lu pengen telepon baru, bikin marah aja Prabowo. Nanti lu dilempar HP kamu kan gitu. Sampai kan begitu ya. Jadi saya itu dulu ya di Barat Merah bareng sama dia. Pindah Barat Hijau, aku Barat Hijau juga. Aku ditarik lagi Kopassus, dia masih di Kostrad. Aku ditarik lagi Kostrad kedua kalinya. Lah itulah aku sering sekali pergi dia ke luar negeri, gitu kan. Sehingga saya tahu di sisinya itu apa. Karakternya anak ini seperti apa. Peristiwa yang pernah terjadi masa lalu itu apa. Ini Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Terdapat 10 purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi. Menurut Anies, dukungan dari para purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama, dan kini dukungan itu sudah mulai berlangkah ke hal yang lebih praktis. Karena kita tahu latar belakang pribadinya kan tahu. Semua capres itu kan kita harus tahu track recordnya. Apa yang pernah dikerjakan. Dia ada sukses story tidak waktu menjabat. Sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini. Gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup. Gitu. Dan amat yakin dia sanggup, Anies ini. Agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Usulan agar Gibran segera diturunkan ternyata datang akibat kekhawatiran bahwa Pak Prabowo tak akan bisa menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun ini. Persisnya ada kekhawatiran bahwa Pak Prabowo akan meninggal atau berhalangan tetap dalam tahun-tahun ini. Yang bilang begini adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso. Mantan Gubernur Jakarta ini menyatakan mendukung penuh tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April agar Gibran segera diganti. Sebagaimana dikutip dalam kanal YouTube Hersu Benuk Point, Sutioso bilang, "Kita doakan Presiden Prabowo Subianto selamat, sehat bahkan 1 periode lagi." Tapi kalimat dia tidak berhenti di situ. Dia kemudian mengatakan, "Tapi andai kata amit-amit 08 berhalangan tetap, siapa yang jadi presiden? Ya otomatis wakil presiden, itu konstitusi kita." Menurutnya dia sangat ragu bila Gibran diserahi tugas menggantikan posisi Prabowo. Dengan model pemimpin seperti Gibran gitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat kompleks? Nasib bangsa ini dipertaruhkan, kata Sutioso.
Saya percaya Sutioso bersikap jujur. Dia berharap Gibran diganti karena dia benar-benar khawatir Prabowo akan meninggal sehingga Gibran akan naik menjadi presiden. Menurut saya, Sutioso ini paranoid alias takut berlebihan. Dan kalau Forum Purnawirawan TNI itu berpikiran serupa, mereka juga paranoid. Mungkinkah Prabowo ditakdirkan meninggal dalam waktu dekat? Ya bisa saja, kan namanya juga takdir. Tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang menunjukkan bahwa Prabowo menuju ke kondisi itu. Usianya baru 73 tahun. Presiden Prabowo nampak sangat sehat. Saya yakin kondisi kesehatannya jauh lebih baik daripada Sutioso dan para purnawirawan TNI itu. Prabowo sangat mungkin menduduki jabatannya bukan hanya sampai 2029, tapi sampai 2034. Jadi kenapa pula harus membesar-besarkan kekhawatiran tak berdasar itu? Di sisi lain, kalaulah memang Prabowo terpaksa berhalangan tetap, munculnya Gibran sebagai pengganti adalah memang konsekuensi yang tak terhindarkan yang sudah harus dipikirkan ketika dulu bangsa Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden-wakil presiden. Itu adalah hal yang tak terhindarkan. Dulu pun ketika masyarakat memilih Jokowi Ma'ruf Amin, kita harus siap kalau Pak Jokowi berhalangan tetap, Presiden Indonesia jadinya ya Pak Ma'ruf Amin. Tidak ada yang luar biasa. Yang jadi luar biasa dan mengganggu adalah ketika kekhawatiran berlebihan itu diwujudkan menjadi gerakan politik yang mengadu domba bangsa. Kita kan sudah menjalani proses demokrasi pemilihan presiden wakil presiden secara langsung dan mayoritas bangsa ini sudah memilih Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Anda boleh setuju, boleh tidak, tapi kedaulatan tertinggi di negara ini ada di tangan rakyat.